Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kali ini kita akan mengulas topik tentang probabilitas. Barangkali istilah probabilitas ini sudah sering teman-teman dengar, namun menggunakan istilah yang berbeda, seperti peluang, kemudian kesempatan, atau yang lain-lain. Kalau kaitannya dengan jurusan teman-teman, yakni pendidikan IPA, berarti di sini probabilitas seringkali disebut dengan peluang. Ya, dalam matematika juga ada peluang. Ya, bagaimana cara menghitung peluang itu juga saya kira teman-teman sudah paham dan mempelajari itu semua. Jadi kurang lebih materi logika kita ini adalah sebagaimana tema peluang dalam ranah matematika tersebut. Nah, sebagai sebuah pengantar, yang pertama, dasar asumsinya adalah bahwa tidak ada suatu hal yang benar-benar pasti. Ya, jadi tidak ada yang benar-benar pasti atau bersifat mutlak. Kalau yang hampir pasti mungkin ada, ya, tapi tidak ada yang pasti. Lalu penalaran deduksi tidak memberikan pengetahuan yang pasti dan juga applicable atau dapat diterapkan di masa yang akan datang atau di tempat lain. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya hasil dari metode ilmiah di suatu tempat itu tentu saja tidak bisa digeneralisasikan di tempat yang lain, ya, karena perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut David Hume, ya, jika pengalaman sekarang dijadikan acuan untuk membuat prediksi di masa depan, maka hal tersebut dapat dipahami sebagai sebuah probabilitas atau kemungkinan, ya, atau bisa juga disebut dengan peluang. Oke, kita masuk pada definisi probabilitas. Probabilitas ini bisa dipahami sebagai kemungkinan atau kementakan yang hal ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara istilah probabilitas ini yang sudah saya singgung di awal, erat kaitannya dengan istilah peluang atau kemungkinan. Probabilitas menurut hemat Mundiri dipahami sebagai prediksi yang berkaitan dengan tingkatan keyakinan terhadap suatu hal yang akan terjadi di masa depan. Sementara definisi lain tentang probabilitas yakni suatu ukuran tentang kemungkinan peristiwa terjadi di masa yang akan datang. Jadi kurang lebih definisinya sama, yakni mengerucut pada prediksi tentang suatu hal yang akan terjadi di masa mendatang. Itu adalah yang disebut dengan probabilitas. Nah, ini unsur-unsur yang terdapat dalam probabilitas. Yang pertama adalah adanya percobaan atau eksperimen. Ini penting untuk mengetahui tingkat kemungkinannya. Yang kedua adalah ada hasil. Jadi setelah adanya eksperimen ini ada hasil. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya peristiwa. Peristiwa yang dijadikan eksperimen atau yang diuji. Jadi misalnya yang diuji adalah tingkat intensitas curah hujan misalnya. Nah, di situ harus dilakukan eksperimen terlebih dahulu di suatu daerah. Kemudian peristiwa yang ditemui apa, lalu kita bisa memetakan hasil. Jadi hasil probabilitasnya seberapa. Kita masuk pada urgensi probabilitas. Jadi memahami dan juga mempelajari probabilitas itu sangat penting, ya, khususnya bagi kita seorang akademisi, ya, kalau teman-teman seorang mahasiswa, ini sangat penting nanti selain untuk kehidupan sehari-hari, ya, di bidang akademik juga penting untuk menyokong kegiatan penelitian khususnya yang berkaitan dengan statistik. Ini teman-teman nanti bisa dipelajari dengan sungguh-sungguh, apalagi kalau misalnya ada praktikum-praktikum, ini juga probabilitas sangat penting untuk dikuasai. Yang pertama, urgensinya adalah memprediksi peristiwa yang akan datang, sehingga seseorang dapat melakukan langkah preventif atau pencegahan.
Yang berikutnya, untuk mengetahui tingkat kemungkinan yang dapat terjadi dalam ranah statistik. Nah, ini erat kaitannya dengan riset atau penelitian. Adapun ragam probabilitas atau ragam peluang kemungkinan itu ada yang a priori dan yang kedua adalah relatif frekuensi. Untuk a priori ini berarti yang disusun berdasarkan pertimbangan akal. Ya, sebagai contoh, kemungkinan keluarnya mata dadu dalam sekali lempar. Ya, sekali lempar berarti peluangnya adalah 1/6. Lalu relatif frekuensi ini berarti disusun berdasarkan statistik atas fakta-fakta empiris. Jadi ini sudah melakukan kegiatan lebih lanjut ya dengan melakukan eksperimen atau percobaan dengan cara mengamati ya, bereksperimen dan juga diamati dari hasil eksperimen tersebut. Nah, sebagai contoh, kemungkinan gagalnya memanah seorang atlet panahan adalah 10 kali ya, atau 10. Nah, 10 kali ini merupakan frekuensi yang dihitung dari setiap 100 kali kegiatan memanah. Jadi, kalau misalnya dinyatakan tingkat kegagalannya 10, berarti kita dapat memahami 10 itu berarti dari 100 kali latihan. Nah, tentu saja untuk probabilitas yang relatif frekuensi ini membutuhkan eksperimen ya, eksperimen terlebih dahulu dengan jumlah-jumlah tertentu. Ya, untuk kita mengetahui relevansinya. Ya, jadi ya, misalnya dari 1000 orang dilakukan eksperimen dari 100 orang. Nah, jadi itulah perbedaan antara probabilitas a priori dengan relatif frekuensi. Jadi kalau yang kedua dilihat dari relativitas frekuensi yang ditimbulkan itu. Lantas probabilitas ilmu atau kemungkinan dalam ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan pada dasarnya memberikan pengetahuan untuk pengambilan keputusan dan menganalisis beragam resiko yang akan terjadi. Nah, contohnya ini ya, seseorang mengalami alergi saat mengkonsumsi makanan laut. Maka dia akan mengambil keputusan, yakni menjauhi makanan laut tersebut. Namun, ya jika dia tetap ingin memakan makanan laut, ia dapat mengkonsumsi obat alergi terlebih dahulu. Nah, jadi itu kaitannya probabilitas dengan ilmu. Dalam ilmu pengetahuan itu pasti ada probabilitas dan fungsinya adalah kita dapat melakukan analisis resiko ya, serta melakukan langkah-langkah alternatif yang dapat kita terapkan untuk meminimalisir resiko yang ada. Oke, saya kira itu. Apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, silahkan didiskusikan ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.